Dan Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Saya menemukan satu video perkataan dari salah seorang Habib. Entah Habib ini sadar ataupun tidak, tapi keyakinan pribadi saya teman-teman, ini sudah masuk ranah penistaan. Bahkan jelas perkataan Habib ini, nanti kalian simak ya, merendahkan Allah Azza wa Jalla dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Habib ini mengatakan ketika Allah Azza wa Jalla akan menurunkan bala bencana, entah itu berupa tsunami, gempa bumi atau yang semisalnya, maka Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu memberitahukan kepada para wali-walinya. Jika para wali-wali tersebut meng-ACC-kan, maka Allah turunkan bala bencana tersebut. Allahu Akbar. Ini jelas kalimat perendahan terhadap Allah Azza wa Jalla, karena seolah-olah Allah Azza wa Jalla menunggu keputusan dari para wali-wali atas apa yang Allah Azza wa Jalla akan lakukan. Seolah-olah wali itu bisa mengontrol keputusan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa makna firman Allah Azza wa Jalla, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki sesuatu, maka cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Kemudian saya katakan Habib ini juga merendahkan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Seolah-olah wali itu lebih mulia dibandingkan para nabi, para rasul. Wali katanya bisa mengontrol keputusan Allah Azza wa Jalla, bisa meng-ACC-kan keputusan Allah ataupun menolak. Sedangkan tugas para nabi, para rasul hanya memberikan peringatan kepada umat. Tidak lebih dari itu teman-teman ya. Maka perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang azab yang pedih bagi mereka. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan menjelaskan kepada kalian, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, yaitu sembahlah Allah Azza wa Jalla dan bertakwalah dan taatilah Allah Azza wa Jalla. Ini tugas para nabi, para rasul, hanya memberitahukan atau mengabarkan kepada kaumnya, tidak lebih dari itu. Apalagi dikatakan bisa menghalang-halangi, meng-ACC-kan ataupun menolak. Sama halnya teman-teman ketika Allah Azza wa Jalla akan menurunkan bala bencana kepada kaum Nabi Lut. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Nabi Lut alaihissalam, tinggalkan tempatmu ini karena tidak lama lagi aku akan mengazab kaummu ya. Jadi Allah Azza wa Jalla hanya memberitahukan ya, bukan menunggu keputusan ACC atau tidak ACC dari para nabi dan rasulnya. Ini subhanallah. Maka saya katakan jelas ini adalah perendahan terhadap Allah Azza wa Jalla, seolah-olah Allah Azza wa Jalla menunggu keputusan dari para wali. Dan saya katakan Habib ini merendahkan Nabi Muhammad SAW, seolah-olah tugas para wali lebih tinggi, lebih berat dibandingkan tugas para nabi, para rasul yang hanya bertugas untuk menyampaikan, memberi peringatan kepada kaumnya. Baik, kita simak dulu videonya teman-teman. Dan Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadab satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para apa? Aulia itu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Teman-teman, Allah Azza wa Jalla hanya mengabarkan kepada para nabi, para rasul untuk memberitahukan kepada kaumnya ya, agar paling tidak ada jeda waktu untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana misalkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, sebelum terjadinya banjir bandang yang sangat besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam terlebih dahulu memberitahukan kepada kaumnya untuk bersegera bertaubat, karena kalau kalian tidak bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla akan menurunkan bala bencana bagi kalian ya. Tugasnya hanya itu, yaitu
menyampaikan kepada kaumnya, teman-teman, bukan untuk mengasesikan atau menolak apa yang Allah Azza wa Jalla akan turunkan bagi hamba-hambanya. Beliau katakan seolah-olah Allah menunggu keputusan dari para wali-walinya. Dia katakan sebelum Allah Azza wa Jalla turunkan bala bencana, maka Allah Azza wa Jalla beritahukan terlebih dahulu kepada para wali-walinya. Sekarang pertanyaan saya, ya, ketika terjadi gempa misalkan di Lombok, ya, gempa atau tsunami di Palu, pernahkah kalian mendengar cerita ada wali yang Allah Azza wa Jalla utus, ya, bagi rakyat NTB yang ketika itu terjadi gempa atau di Palu? Ada tidak siapa wali yang diturunkan, wali kutubnya, untuk memberitahu, ya, kepada masyarakat bahwa tidak lama lagi akan terjadi gempa bumi, akan terjadi tsunami? Coba pertanyaan saya dijawab. Ini subhanallah, teman-teman, ya. Ini sangat-sangat merusak, merendahkan Allah Azza wa Jalla dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Entah Habib ini sadar ataupun tidak sadar, karena ini jelas, teman-teman, bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah, bertentangan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla yang sama sekali tidak bisa dikontrol oleh siapapun, ya. Coba perhatikan sekali lagi firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Yasin ini. Allah mengatakan, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Kalau Allah mengatakan tsunami, gempa bumi, ya, banjir bandang, maka terjadi. Gak ada yang bisa menghalangi, apalagi kelasnya para wali. Para nabi saja tidak punya hak, ya, menghalang-halangi Allah Azza wa Jalla atas keputusan yang Allah Azza wa Jalla ingin turunkan bagi hamba-hambanya. Lalu bagaimana dengan kisah-kisah para nabi, para rasul yang sama sekali tidak bisa menolak apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan? Bayangkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, anak Nabi Nuh alaihissalam durhaka kepada Nabi Nuh, ya, bahkan ikut terbenam, ya, tenggelam di dalam lautan ketika Allah Azza wa Jalla turunkan banjir bandang. Berarti kalau para wali mampu, sesungguhnya para nabi harusnya mampu menolak atau tidak mengasesikan keputusan Allah Azza wa Jalla. Adakah kisah yang menjelaskan bahwa para nabi, para rasul tidak mengasesikan atau menolak kehendak Allah Azza wa Jalla? Ya, tidak ada, teman-teman. Ini hanya muncul dari mulut-mulut para habib sufi ini. Ini subhanallah, teman-teman, ya. Sangat mengerikan perkataan habib ini, karena jelas ini adalah merendahkan Allah Azza wa Jalla, seolah-olah Allah bergantung kepada keputusan walinya, sedangkan Allah Azza wa Jalla pun tidak pernah menunggu keputusan dari para nabi. Ya Allah, teman-teman, ya, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah, atas apapun yang Allah Azza wa Jalla inginkan, atas apapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, teman-teman, ya. Kok bisa wali mengontrol keputusan Allah Azza wa Jalla? Kok bisa wali mengasesikan ataupun menolak? Subhanallah. Sedangkan para nabi, para rasul saja tidak diberikan atau dibebankan tugas seperti itu. Para nabi, para rasul hanya tugasnya untuk memberikan peringatan. Terserah kaumnya, umat mau mendengarkan atau tidak. Tidak ada paksaan bagi mereka. Lalu apalah seorang wali, teman-teman, ya? Kok bisa ini tugasnya melampaui tugas para nabi, para rasul? Ya Allah, teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi pemikiran bagi kita, ya, agar kita semakin kritis, teman-teman, bagaimana menyikapi fenomena yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Para dai, para mubalik, para penceramah banyak sekali yang menyesatkan umat. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi insyaallah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.